Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membongkar sebuah playbook strategis. Gimana sih caranya menggabungkan pemasaran hijau dengan taktik-taktik jitu buat menang di era modern? Karena ini bukan lagi soal jadi hijau doang, tapi soal jadi cerdas dan sulit dikalahkan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah bisnis bisa jadi pemenang di zaman yang serba digital sekaligus menuntut keberlanjutan? Ini bukan lagi pilihan loh, tapi udah jadi keharusan. Dan di sini kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari fondasinya, pemasaran di era digital hijau. Terus kita masuk ke 3 langkah utamanya, segmentasi, targeting, dan diferensiasi. Dan terakhir kita lihat gimana semua itu bersatu padu buat menciptakan keunggulan kompetitif yang solid banget. Yuk kita mulai dari babak pertama, pemasaran di era digital hijau. Anggap aja ini panggungnya, tempat di mana dunia digital dan prinsip keberlanjutan itu bertemu. Dan jujur aja, ini menciptakan arena bisnis yang benar-benar baru. Jadi, pemasaran hijau atau green marketing itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, ini adalah proses memasarkan produk yang aman buat lingkungan. Tapi yang keren, ini tuh bukan cuma soal iklan, cakupannya luas banget. Dari mulai produksinya, kemasannya, sampai ke desain produknya itu sendiri, benar-benar dari hulu ke hilir. Dan ini nggak berhenti di produk fisik aja loh. Keberlanjutan di era digital artinya semua aktivitas online kita, mulai dari server website yang kita pakai, sampai cara kita beriklan itu harus selaras sama prinsip ini. Tujuannya, ya biar target bisnis tercapai, tapi tanpa merusak planet kita. Nah, sekarang kita masuk ke langkah praktis yang pertama, segmentasi pasar sadar lingkungan. Disinilah kita mulai berburu dan menemukan geng hijau kita. Merekalah orang-orang yang peduli dan nantinya bakal jadi pendukung paling setia buat brand kita. Intinya, segmentasi itu adalah proses memecah pasar yang gede dan beragam, jadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan punya kebutuhan mirip. Kenapa? Ya kan kita tahu, nggak mungkin kita bisa bikin semua orang senang dengan satu produk yang sama. Jadi kita harus fokus. Kerangka kerjanya itu simple tapi powerful banget. Cuma 3 langkah. Pertama, segmentasi, buat kenalan sama kelompok-kelompok pembeli. Kedua, targeting, buat milih mau masuk ke arena yang mana. Dan ketiga, diferensiasi, buat nunjukin apa sih yang bikin brand kita unik dan beda. Ini panduan kita. Cara membagi pasar itu ada banyak. Bisa berdasarkan lokasi, umur, atau jenis bisnis. Tapi khusus buat pemasaran hijau, kuncinya itu sering banget ada di psikografis. Ini soal gaya hidup, nilai, dan keyakinan konsumen. Disinilah geng hijau Anda berada. Oke, kelompoknya udah kita identifikasi. Sekarang di langkah kedua, kita akan menargetkan konsumen hijau. Anggap saja ini saatnya kita memilih medan perang yang paling strategis. Nah, targeting ini adalah keputusan yang krusial banget. Ini soal milih segmen mana yang bakal kita garap habis-habisan. Pilihan di sini bakal menentukan segalanya loh, dari mulai produk yang kita kembangkan sampai pesan marketing yang kita sampaikan. Dan milihnya ini nggak boleh asal tebak. Ada beberapa faktor penting yang harus kita pikirkan. Pasarnya gede nggak? Potensi tumbuhnya gimana? Biayanya seberapa? Dan yang paling penting, nyambung nggak sama tujuan jangka panjang perusahaan? Analisis yang matang di sini jadi kuncinya. Dan sekarang kita sampai di puncaknya, langkah ketiga. Diferensiasi berkelanjutan. Disinilah momen di mana kita benar-benar menciptakan jejak yang unik dan bikin brand kita nggak gampang dilupain. Diferensiasi itu gampangnya cara kita biar menonjol di tengah keramaian. Ini strategi buat bikin produk, layanan, atau brand kita kelihatan beda dari pesaing. Dan di pasar sekarang, komitmen pada keberlanjutan itu salah satu pembeda paling kuat yang bisa Anda punya. Coba dia lihat perbandingan ini jelas banget bedanya. Pemasaran tradisional itu fokusnya ke fitur produk dan harga. Pesannya simpel, beli produk kami. Nah, kalau diferensiasi hijau, nilainya datang dari dampak sosial dan lingkungan. Pesannya jadi dukung misi kami. Fokus operasinya juga geser. Dari yang cuma mikirin biaya murah, jadi mikirin rantai pasok yang etis dan hijau. Ini benar-benar perubahan cara berpikir. Terus gimana cara wujudinnya? Ini dia beberapa alat yang bisa Anda pakai. Mulai dari pengembangan produk dan kemasan yang berkelanjutan, operasi digital yang hemat energi, manajemen rantai pasok yang ramah lingkungan, dan tentu saja program CSR yang benar-benar tulus. Akhirnya kita sampai di bagian panennya, membangun keunggulan kompetitif hijau. Ini semua tentang gimana usaha-usaha tadi bisa membuahkan hasil bisnis yang nyata dan menguntungkan.
Jadi, poin utamanya gini, strategi diferensiasi hijau yang kuat itu bukan sekedar buat pencitraan. Ini adalah mesin yang bisa mendatangkan pelanggan baru, bikin pelanggan lama makin setia, dan membangun keunggulan kompetitif buat jangka panjang. Jadi ini bukan cuma soal berbuat baik, ini soal bisnis yang cerdas. Tentu, ada satu tantangan besar, greenwashing, alias praktek pura-pura ramah lingkungan padahal enggak. Ingat, diferensiasi yang sejati itu datang dari komitmen yang tulus, bukan dari marketing yang cuma pinter ngomong. Keaslian atau otentisitas itu jadi mata uang yang paling berharga di sini. Jadi, apa kesimpulannya? Dengan menyatukan kerangka segmentasi, targeting, dan diferensiasi dengan pemasaran hijau, Anda mengubah cara pandang. Keberlanjutan itu bukan lagi sekedar pos pengeluaran atau biaya, tapi berubah jadi keunggulan kompetitif utama yang mendorong bisnis Anda maju. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Diferensiasi hijau seperti apa yang akan mendefinisikan brand Anda di masa depan? Coba pikirkan baik-baik karena jawabannya bisa jadi kunci kesuksesan Anda selanjutnya.